Wah, banyak sekali ceritanya. Ada sahabat ceria. Hai sahabat ceria. Berjumpa lagi dengan Kak Sabrina, tentunya di program kesayangan kita, Dunia Ceria. Wah, maaf ya sahabat ceria, tadi Kak Sabrina lagi keasyikan nih lihat berbagai cerita yang ada di buku ini. Kak Sabrina, kata Kak Sabrina tadi baca buku, padahal kan Kak Sabrina lagi baca tab. Tenang sahabat ceria, karena sekarang ini kan kita sudah mengenal buku digital. Jadi di tab ini banyak sekali cerita-cerita menarik yang akan Kak Sabrina bacakan untuk sahabat ceria di rumah. Pasti sahabat ceria di rumah penasaran ya, cerita apa sih yang akan kita baca hari ini? Nah, cerita hari ini berasal dari sebuah daerah yang berada di Indonesia. Daerah ini dikenal sebagai daerah istimewa. Ayo, daerah apa itu? Betul, daerah istimewa Yogyakarta. Kalian pernah ke sana? Nah, dari Yogyakarta ini kita akan mengangkat sebuah cerita yang mengangkat kisah seekor hewan yang memiliki tubuh yang besar dan belalai yang panjang. Ayo Kak Sabrina tanya lagi ya, hewan apa itu? Gampang sekali ya sahabat ceria, itu adalah hewan gajah. Tetapi apa yang menariknya dengan Jogja dan hewan gajah? Nanti ya sahabat ceria, Kak Sabrina segera bacakan untuk kalian di rumah. Tapi sebelum kita mulai, ayo sahabat ceria di rumah coba duduk yang rapi dan manis dulu ya. Sudah? Kalau semuanya sudah, berarti Kak Sabrina sudah siap untuk membacakan cerita hari ini. Judul cerita yang akan kita baca bersama hari ini adalah Gajah Wong. Buku ini ditulis dan diilustrasikan oleh Bagong Subarjo. Buku ini diterbitkan oleh Rumah Dongeng Mentari dan Indika Foundation. Nah sahabat ceria, Gajah Wong, apa yang menarik dengan kisahnya ya? Yuk kita mulai membaca bersama. Hari ini aku dan kakek membeli 3 buah kelapa muda. 1 untuk kakek, 1 untuk aku, dan 1 lagi untuk Dwi Pangga, gajah terhebat milik Sultan Agung. Apakah kau pernah mendengar kisahnya? Nah sahabat ceria, hari ini teman baru kita akan membeli 3 buah kelapa muda. Ia pergi ke pasar dengan kakeknya dan juga gajah yang dia beri nama Dwi Pangga. Katanya gajah Dwi Pangga ini adalah gajah terhebat milik Sultan Agung. Apakah kalian pernah mendengarnya? Pret, maaf aku terlambat bangun Dwi Pangga. Kau pasti tak sabar ya ingin segera berendam. Ki Sapa bersemangat. Kakang jangan lupa sarapanmu, teriak Ki Peok dari depan pintu. Nah sahabat ceria, di sini ada Ki Sapa. Ki Sapa ini adalah perawat dari gajah yang bernama Dwi Pangga. Hari ini tampak cerah sekali. Namun sayangnya Ki Sapa bangun terlambat untuk memandikan Dwi Pangga. Tapi tak apalah, karena sebentar lagi Dwi Pangga akan segera berendam. Pret, biur, Dwi Pangga, buluku basah, kata burung pipit dengan kesal. Iya, anak-anakku masih ngantuk, omel ibu harimau. Biur, Dwi Pangga tak peduli, dia terus saja menyiram Ki Sapa. Dwi Pangga tampaknya sangat senang sekali berendam di sana. Lihat saja, saking asyiknya dia sampai terus-terusan menyemburi air ke arah Ki Sapa. Namun ternyata di area sungai tersebut bukan hanya ada mereka berdua di sana, melainkan ada ibu burung pipit dan juga ibu harimau. Mereka berdua tampak sangat kesal sekali kepada Dwi Pangga. Hal ini dikarenakan air yang menyiprat dari belalainya mengenai anak-anak mereka, sehingga itu sangat mengganggu sekali. Serup. Segarnya. Dwi Pangga, kau rakus sekali. Aku baru minum 1, ledek Ki Sapa Wira. Sahabat ceria, setelah Dwi Pangga menyelesaikan mandi dan berendam di sungai, ia pun langsung berdiam diri di tepi sungai bersama dengan Ki Sapa sambil meminum beberapa buah kelapa di sana.
Ternyata selain berendam, Dwi Pangga juga sangat suka sekali dengan air kelapa. Lihat saja, Ki Sapa baru minum 1 buah kelapa, namun Dwi Pangga sudah menghabiskan banyak sekali buah kelapa di sana. Krusuk, krusuk, kandangmu kotor sekali Dwi Pangga. Loh, aku nyanyi, kamu malah tidur. Terlihat kandang Dwi Pangga sangat kotor sekali. Oleh karena itu, Ki Sapa langsung mengambil sapu lidi untuk membersihkan kandangnya. Ki Sapa yang sedang menyapu, ia pun bersenandung. Tiba-tiba Dwi Pangga malah tertidur akibat senandung dari Ki Sapa yang sangat merdu. Pret, pret. Ki Sapa sedang demam. Dwi Pangga, biarkan aku membawamu ke sungai hari ini, bujuk Kerti Peok. Tapi apakah gajah Dwi Pangga mau ya berendam dengan Kerti Peok? Secara selama ini Ki Sapa lah yang selalu membawanya berendam. Apakah kali ini ia mau untuk pergi berendam bersama Kerti Peok? Ada seekor gajah Dwi Pangga namanya. Gajah hebat kesayangan Sultan Agung. Gajah ini sangat senang bermain, dan kelapa muda itu makanan kesukaannya. Ada seekor gajah Dwi Pangga namanya. Kak Sabrina jadi penasaran apakah gajah Dwi Pangga mau dibawa mandi oleh Kerti Peok, karena biasanya kan hanya Ki Sapa lah yang membawanya pergi berendam ke sungai. Kita lanjutkan ceritanya yuk sahabat ceria. Jangan marah Dwi Pangga, besok kita bisa main lagi, bujuk Ki Sapa. Tolong mandikan Dwi Pangga di tempat biasanya, Kerti. Oh iya, jangan lupa bawa juga kelapa muda serta buah-buahan sebagai bekal Dwi Pangga. Kami berangkat, Kang. Kerti Peok pamit. Mudah-mudahan tak terjadi apa-apa. Semoga semua baik-baik saja. Ki Sapa terus berdoa dalam hati. Akhirnya Dwi Pangga pun mau sahabat ceria dibawa oleh Kerti Peok untuk mandi di sungai. Seperti biasa, Ki Sapa selalu mendoakan perjalanan mereka supaya tidak terjadi apa-apa dan mereka bisa kembali dengan selamat. Bagaimana aku bisa memandikanmu Dwi Pangga? Airnya kering begini, keluh Kerti Peok. Kerti Peok dan Dwi Pangga berjalan menuju sungai ke arah hilir. Mereka menemukan air sungai berarus deras. Nanti akan kuberitahukan Kakang, sebaiknya kau dimandikan di sini saja, kata Kerti Peok dengan senang. Akhirnya mereka pun menemukan sungai dengan air yang penuh. Namun sungai yang ditujukan oleh Kerti Peok kali ini sangat memiliki arus yang deras. Kerti Peok dan Dwi Pangga, kalian harus berhati-hati ya. Saya seharusnya mengingatkan Kerti tentang sungai itu. Sungai itu terlalu deras untuk mereka berdua. Ki Sapa Wira merasa bersalah. Sudahlah, jangan menyalahkan dirimu. Kamu sebagai saksi titahku, sungai tempat hanyutnya Dwi Pangga dan Wira Kerti, kuberi nama Kali Gajah Wong. Kek, Dwi Pangga pasti suka kelapa mudanya ya? Iya, kamu juga kan? Nah sahabat ceria, itulah kenapa kali tersebut diberi nama Kali Gajah Wong. Karena di sanalah Kerti Peok dan Dwi Pangga hanyut terbawa oleh sungai. Dan anak laki-laki ini pun beserta dengan kakeknya langsung membawakan 2 buah kelapa ke pinggir sungai dan menghanyutkannya. Anak laki-laki ini berkata, pasti Dwi Pangga sangat menyukainya. Wah, cerita hari ini sangat seru sekali ya sahabat ceria. Sultan Agung sudah melarang memandikan gajah di hilir sungai karena itu berbahaya. Sebaiknya kita patuh pada nasihat yang baik agar tidak merugikan
dan orang lain, agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Kasian sekali ya sahabat ceria, cerita tentang Kerti Peok dan Dwi Pangga yang harus hanyut akibat memandikan Dwi Pangga di sungai yang memiliki arus yang deras. Kalau begitu kalian di rumah juga harus berhati-hati ya sahabat ceria ketika kalian bermain dimanapun itu. Dan pastikan kalian harus mematuhi setiap larangan, baik apa yang dibolehkan dan maupun apa yang tidak boleh untuk dilakukan. Nah, sekarang kalian jadi tahu kan asal-usul nama Kali Gajah Wong yang ada di Yogyakarta? Kalau kalian main ke Yogyakarta, jangan lupa mampir ya sahabat ceria. Cerita tentang Dwi Pangga sudah selesai. Itu artinya perjumpaan kita juga harus berhenti dulu ya sahabat ceria. Yuk kita patuhi protokol kesehatan 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi berpergian. Sekarang Kak Sabrina pamit dulu ya. Nanti kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Dadah sahabat ceria, selamat membaca. Sultan Agung sudah melarang memandikan gajah di hilir sungai karena itu berbahaya.